Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Septi Handayani di pelajaran Bahasa Indonesia untuk pertemuan ketiga ya nak. Sekarang kita akan mempelajari bab 2 yaitu tentang teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah, yang pertama kita akan melihat dulu pemahaman teks cerita sejarah tersebut. Teks cerita sejarah itu ada pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi. Kita lihat yang pertama, pengertian. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah, atau menurut KBBI, sejarah adalah asal-usul keturunan silsilah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau disebut juga ilmu sejarah. Itu pengertiannya. Yang kedua sekarang ciri-ciri. Cirinya yang pertama menampilkan latar masa lalu. Kedua disajikan secara kronologis, isi berupa fakta, sering menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Contohnya seperti apa? Contohnya kemudian, lalu, sejak ya, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis. Jenisnya ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Yang kedua, teks cerita sejarah fiksi. Jadi untuk yang jenis kedua ini sejarah tetapi digabungkan dengan rekaan dari penulis atau digabungkan dari bisa hayalan, bisa pendapat penulis. Jadi ada fiksinya nak ya. Kemudian kita langsung ke 4, struktur. Struktur teks cerita sejarah ini ada 3, ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi itu adalah pendahuluan atau disebut juga latar belakang atau awal peristiwa terjadinya suatu sejarah, bisa perang dan lain-lain ya, itu awal mulanya atau bisa juga latar belakang. Kemudian komplikasi itu kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwanya atau konflik peristiwanya atau inti dari sebuah cerita sejarah tersebut. Kemudian resolusi. Resolusi ini biasanya penyelesaian, sudah ada titik temu mungkin, kemudian ada akibat-akibatnya dan bisa disimpulkan, bisa juga berupa penilaian-penilaian dari penulis. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi. Fungsi ini cerita sejarah fungsinya yaitu inspiratif, memberikan atau menjadi sumber inspirasi. Kemudian edukatif, dari cerita sejarah kita bisa melihat kejadian baik positif maupun negatif bisa dijadikan suatu pembelajaran. Kemudian ada instruktif. Instruktif ini mungkin berisi nasihat ya, agar kita tidak melakukan kejadian serupa, tidak mengulang kejadian serupa untuk di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kemudian rekreatif itu maksudnya hiburan. Jadi setiap cerita baik fiksi maupun sejarah itu pasti ada unsur-unsur hiburannya ya nak. Kemudian yang B itu ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama nilai moral. Mungkin ada yang belum tahu apa itu nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan, tingkah laku baik buruk seseorang. Itu yang berkaitan dengan moral. Kemudian kalau kepahlawanan, nilai kepahlawanan itu adalah nilai-nilai yang menimbulkan misalnya patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, itu disebut nilai-nilai kepahlawanan. Yang ketiga religius, itu nilai-nilai yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat ada nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, turun-temurun suatu masyarakat. Yang kelima ada nilai sosial, ini berkaitan dengan pandangan-pandangan kehidupan atau pandangan-pandangan di dalam suatu masyarakat. Ya, jadi untuk materi kita teks cerita sejarah pertemuan ketiga sampai di sini dulu. Dilanjutkan nanti untuk pertemuan keempat dan selanjutnya. Ini materinya ada di modul di Google Class ya nak ya, untuk lebih jelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.